Indonesia sudah masuk usia 80 tahun merdeka. Kalau diibaratkan manusia, usia yang sudah sangat matang, banyak pengalaman dan harusnya makin dihormati. Harapannya jelas Indonesia jadi negara yang semakin bermartabat, disegani rakyatnya, dan diperhitungkan dunia. Karena perjalanan bangsa kita panjang banget. Penuh perjuangan, suka, duka, hingga jatuh bangun membangun negeri. Mari kita bahas apa yang diraih Indonesia 80 tahun ini. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Tapi kalau mau jujur, kondisi sekarang agak bikin gelisah. Ada banyak paradoks. Semangat kebangsaan yang dulu berkobar, kini sering terasa memudar. Apalagi kalau melihat perebutan kekuasaan di level elit politik dengan tanda dan simbol yang terlihat jelas. Bendera merah putih kadang kalah pamor sama bendera One Piece yang banyak dikibarkan anak muda sebagai bentuk protes simbolik. Fenomena kayak gini nggak bisa dibiarkan berlarut-larut. Walaupun kecil kemungkinan, ada potensi bakal ada reformasi jilid 2. Seperti tahun 1998, bukan berarti kita bisa santai saja. Karena kondisi sosial politik yang nggak sehat seperti sekarang ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang sempit. Ujung-ujungnya bikin keadaan makin runyam dan rumit. Padahal demokrasi Indonesia sebenarnya sudah punya pondasi yang lumayan kuat. Cuma ya itu, kualitasnya masih harus ditingkatkan. Jangan sampai politik cuma jadi permainan elit dan oligarki yang bikin rakyat biasa susah masuk. Kebijakan negara juga harus benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekedar menyenangkan korporasi besar saja. Lalu ada juga isu internasional yang sempat bikin heboh, seperti rencana menampung warga Gaza di salah satu pulau atas permintaan Amerika. Jelas ini bikin banyak orang nggak setuju. Kenapa? Karena sejak awal kemerdekaan Indonesia berdiri di atas semangat anti kolonialisme. Kalau kita setuju dengan proyek pengusiran rakyat Gaza dari tanahnya sendiri, itu sama saja mengkhianati semangat perjuangan bangsa ini. Bukan kita tidak peduli dengan rakyat Gaza, tapi kalau didikte sama pihak asing, di mana kebebasannya? Kan gitu. Peringatan kemerdekaan mestinya bukan sekedar upacara rutin tiap tahun. Ini juga harus jadi momen untuk bercermin. Jangan sampai Indonesia terjerumus ke dalam sistem kleptokrasi, di mana penguasa dan kroni-kroninya sibuk mengeruk harta negara lewat proyek-proyek yang justru bikin rakyat sengsara. Belum lagi beban pajak yang makin berat, terutama buat rakyat kecil. Belakangan ini ada banyak fenomena sosial yang jelas-jelas menunjukkan keresahan publik. Misalnya demo besar di Pati, Jawa Tengah yang menolak kenaikan pajak yang dianggap gila-gilaan. Atau gerakan spontan masyarakat yang ngibarin bendera bajak laut One Piece. Sebuah simbol protes karena mereka merasa suaranya tidak lagi didengar. Ini bukan sekedar gaya-gayaan, ini jeritan yang harus dipahami sebagai sinyal darurat bangsa ini. Bahkan Kementerian Dalam Negeri sendiri mengakui, tahun ini semangat masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih dan merayakan kemerdekaan jauh menurun dibanding tahun lalu. Kelihatan dari lesunya penjualan bendera dan umbul-umbul di jalanan dekat rumah kita misalnya. Nah, daripada buru-buru ngasih alasan teknis, pemerintah seharusnya lebih dalam menelusuri kenapa semangat kebangsaan ini meredup. Jangan-jangan semua ini cerminan dari rasa kecewa dan lelah rakyat terhadap situasi sekarang. Harga kebutuhan pokok makin gak terjangkau, PPN naik, PHK massal, marak. Semuanya bikin kehidupan sosial politik terasa makin menyesakan. Kalau tanda-tanda kayak gini nggak ditangani dengan bijak, bisa bahaya buat persatuan bangsa. Dalam sidang MPR, Presiden Prabowo sempat bilang kalau pertumbuhan ekonomi adalah bukti kesuksesan. Tapi di lapangan, rakyat merasakan hal yang agak beda. Inflasi masih tinggi, pengangguran belum turun signifikan, utang luar negeri terus menumpuk, dan arah kebijakan luar negeri juga nggak banyak berubah. Bahkan cenderung ikut arus barat, termasuk dalam isu Palestina. Nah, inilah kenapa setiap kali kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, harusnya bukan cuma soal upacara dan perayaan, tapi juga soal refleksi sejauh mana kita benar-benar berwibawa dan bermartabat sebagai bangsa. Karena ukuran sejati sebuah negara bukan angka-angka di atas kertas, tapi rakyatnya. Rakyat itu mahkota, sekaligus indikator. Indikator nyata dari politik. Kalau rakyatnya terpenuhi kebutuhannya, bisa hidup layak, dan pemerintah benar-benar menegakkan prinsip keadilan serta kemerdekaan, barulah Indonesia pantas disebut bangsa yang bermartabat. Kalau sebaliknya, kalau rakyat masih merasa ditinggalkan, sementara elit sibuk dengan retorika dan pencitraan, maka Indonesia bisa jatuh jadi sekedar nama besar yang kehilangan makna. Merdeka itu hakikatnya bukan cuma milik politisi di kursi kekuasaan.
Merdeka itu juga harus dirasakan oleh rakyat kecil. Setelah itu baru kita bisa bilang, bangsa ini benar-benar merdeka, utuh, dan punya harga diri di hadapan dunia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Para politisinya merdeka, rakyatnya juga merdeka. Saya Bang Jack, merdeka.